Iya, kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Muzamil, ini kalau misalnya bicara mengenai tadi Anda sudah menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintah, tapi ini ada suara-suara yang muncul gitu. Misalnya kami sempat mengutip pernyataan dari seorang pengurus Gerindra yang mengatakan kalau memang ternyata PKS itu bergabung dengan pemerintah, itu akan terlihat ketika kabarnya akan dilaksanakan reshuffle dan PKS akan mendapatkan kursi. Benar seperti itu, Pak? Ya, tadi ya. Ada sebuah pernyataan Presiden PKS di depan media massa. Saya kira itu yang Anda harus lebih percaya. Saya bisa mengatakan itu buat Anda. Baik, Pak Muzamil, tampaknya ada gangguan suara. Kami akan kembali ke Anda sambil mencoba memperbaikinya supaya lebih jelas untuk pemirsa. Saya akan berbincang dulu sementara dengan Bang Boni. Ini kalau kita lihat, ini pasti kita misalnya berandai-andai gitu ya, misalnya ternyata PKS benar-benar bergabung begitu ya. Ini ada peta suara di DPR yang bisa kita lihat dengan membandingkan antara partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam KIH dan juga partai-partai pendukung KMP yang beroposisi dengan pemerintah. Nah, misalnya kalau kita lihat saat ini komposisinya adalah, misalnya kita lihat di layar, di KIH ada 256 kursi, ada dari Partai PAN, PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara untuk KMP sendiri ada 243 kursi, yaitu terdiri Gerindra, Golkar, P3, dan PKS. Nah, kalau misalnya PKS bergabung, nah kalau Demokrat kan kita mungkin bisa bilang ini dia poros tengah ya, dia bisa swing ke kiri dan ke kanan gitu ya. Ini ahlinya dua kaki. Ahli dua kaki. Nah, jadi kita mungkin bisa dipinggirkan sementara untuk menghitung kekuatan pemerintah atau penguatan partai di DPR. Dengan misalnya kalau misalnya PKS gabung, ini menjadi KIH kekuatannya lebih kuat lagi, yaitu 296 kursi. Sementara untuk KMP sendiri ketika misalnya PKS sudah hilang dan itu hanya menyisakan 203 kursi. Jadi cukup jauh. Saya sih membaca politik itu saya memang pada posisi yang skeptis, ragu terhadap pendekatan kelembagaan. Saya lebih pada pendekatan perilaku individu. Dan dalam konteks ini saya nggak percaya bahwa pengelompokan partai politik ini nanti juga akan secara mutlak menentukan sikap atau posisi mereka di dalam program isu tertentu atau dalam proses legislasi. Bagaimanapun faksionalisasi di dalam tubuh hampir terjadi di semua partai. Pembelahan-pembelahan ini itu juga punya orientasi politik yang berbeda. Saya mau mengatakan bahwa di tubuh Gerindra pun tidak 100% kontra terhadap pemerintah. Ada faksi yang juga justru bersahabat dengan pemerintah. Di Golkar apalagi, terus di Demokrat apalagi. Dan di PKS pun saya kira terjadi hal yang sama. Yang sebelumnya sudah berhasil dilakukan oleh P3 misalnya, atau oleh PAN. Jadi komposisi ini komposisi suara yang menurut saya tidak juga secara tepat menggambarkan sikap politik dari kelompok parlemen nantinya. Apakah nanti voting dalam isu atau dalam perumusan undang-undang dan sebagainya. Tapi lepas dari itu memang tentu saja ada penambahan kekuatan kepada pemerintah kalau nanti PKS bergabung. Tetapi kan pertanyaannya adalah apa signifikansinya? Apa juga urgensinya? Saya tidak melihat ada satu kondisi yang urgent untuk bisa menguntungkan bahwa PKS masuk, atau tidak ada satu yang signifikan bahwa dengan PKS bergabung nanti pemerintah diuntungkan. Saya nggak melihat. Karena tekanan parlemen juga hampir pasti sudah nggak ada. Itu yang saya bilang, KMP sebetulnya sudah lenyap dari beberapa waktu lalu, dan sekarang tinggal wacana. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Muzamil, sudah terhubung kembali melalui sambungan telepon dengan kami. Pak Muzamil, ini tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa PKS akan menjadi oposisi namun mendukung. Posisi loyal begitu ya. Nah, ini bagaimana? Kan ini orang jadi bingung dengan terminologi seperti ini gitu, oposisi tapi loyal. Jadi maunya apa? Maunya oposisi saja atau mau loyal saja? Jadi ini biar tidak ambigu begitu, seperti tadi orang katakan bahwa ini melaksanakan politik dua kaki. Saya kira tafsir Mbak terhadap oposisi loyal itu yang perlu diluruskan. Kami oposisi di luar pemerintahan jelas. Kami loyal kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang menguntungkan bangsa dan negara, di situ kami berada juga. Jadi statement presiden partai kami sudah sangat jelas. Berada di luar pemerintahan, bersama KMP, mungkin pada posisi oposisi, dan itu terhormat bagi kami. Mas Muzamil, itulah yang sekarang setuju nggak Mas dengan Muzamil, itu boleh nggak loyal? saya bertanya supaya lebih to the point ya? Apa sih sebetulnya maunya PKS? Apa sebetulnya maunya PKS dalam konteks apa, Mas?
maksudnya dengan datang ke istana, dengan segala bentuk manuver ini. Oh, saya kira pesan kami adalah pendidikan politik bahwa perbedaan kami tidak dalam koalisi pemerintahan, kami tetap bisa berdialog dengan siapapun, termasuk dengan Presiden Jokowi dalam posisi kami yang berbeda. Saya kira itu pendidikan politik untuk bangsa ini. Apakah kalau oposisi dia tidak bisa berdialog? Saya kira tidak dalam posisi itu yang kami pahami. Ya, itu luar biasa menurut saya. Dan memang oposisi politik kan sebetulnya mengkritisi program atau kebijakan yang tidak sejalan dengan program atau ideologi dari kelompok politik oposisi atau dengan masyarakat. Lalu kemudian memberi alternatif. Memang yang menjadi krisis dalam praktek oposisi kita adalah hampir pasti alternatif itu tidak diberikan. Hanya riak-riak, teriakan-teriakan. Makanya saya bilang hanya kegenitan-kegenitan yang tidak bermutu. Tapi kalau ini maksudnya menurut saya tidak perlu ada penegasan oposisi yang loyal. Karena itu sebetulnya menurut saya Mas Muzamil cukup mengganggu dari terminologinya, cukup mengganggu persepsi politik orang terhadap PKS dan juga terhadap pemaknaan politik itu sendiri. Jadi memang praktek politik yang sesungguhnya seperti yang dimaksud oleh PKS itu, tetapi tidak perlu dengan gerakan-gerakan yang memunculkan kecurigaan, itu maksud saya. Mungkin kalau kita bisa lihat kalau kecurigaan itu luar negeri gitu namanya... ada memang oposisi, memang mereka 100% oposisi begitu. Persis. Ya. Tidak ada yang namanya oposisi loyal. Nah, nggak ada, karena oposisi itu kan ketika program pemerintah baik memang dia dukung. Ketika program pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau berseberangan dengan nilai politik dari kelompok oposisi, dia berusaha untuk mengganggu atau mempengaruhinya. Nah itulah oposisi politik. Nah di kita oposisi politik selama ini selalu dibayangkan sebagai permusuhan politik, sehingga nggak ada masalah pun dibikin masalah. Oke, mungkin Pak Muzamil bisa komentar dulu. Iya, jelas saya kira sudah kami tegaskan definisi yang kami pahami tentang oposisi loyal. Dan oleh karena itu ketika kami ketemu Pak Jokowi, kami langsung berbicara tentang beberapa poin yang menurut kami krusial. Misalnya persoalan birokrasi. Itu sangat relevan dengan revolusi mental Pak Jokowi. Pak Jokowi harus memimpin itu pembersihan dalam seleksi. Orang untuk masuk ke CPNS, untuk masuk kepada penegak hukum, sekarang ini dipenuhi. Oknum-oknum itu masih terus bermain. Di dapil saya Lampung itu orang mau CPNS itu bisa 120 juta rupiah. Itu artinya orang-orang kecil yang tidak punya akses, tidak punya jalur politik, mereka tersingkir. Ini harus dilakukan segera. Mumpung Pak Jokowi memegang kekuasaan, itu contoh yang kami sampaikan. Lalu kami memberi apresiasi ketika Pak Jokowi dalam konteks kedaulatan pangan mengadakan kapal ternak sehingga memangkas 22 pos pemeriksaan yang sangat mengeluarkan dana bagi para peternak kita. Pak Mas Muzamil, saya apresiasi itu poin bagus ya. Tentu saja itu poin besar. Cuman mungkin yang akan menjadi pertanyaan publik, termasuk para pengamat seperti kami, PKS punya kepedulian besar terhadap pembentuk atau pewujudan clean government. Tetapi bagaimana dengan maraknya kader-kader PKS juga terlibat dalam korupsi? Apakah juga ada upaya untuk penguatan mental bersih di dalam partai? Itu juga akan menjadi pertanyaan besar. Ya, saya kira kita memang sadar betul kita bukan partai malaikat, sehingga tidak bisa dikatakan 100% tidak. Oleh karena itu kami sangat menghargai penindakan-penindakan hukum yang objektif, yang adil, silahkan. Pada saat yang sama kami di dalam pengurusan Pak Soebul Iman terus memperkuat, melakukan evaluasi, karena kami tahu betul itu salah satu misi reformasi kita. Jadi kami melakukan penguatan ke dalam, sadar hukum di dalam untuk tidak terjadi. Kalau dihitung jumlah, Mas Doni, Anda lihat ICW, kami paling terkecil untuk jumlah perilaku itu. Saya setuju. Tapi tidak bisa dinafikan sama sekali terjadi yang namanya ini masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Iya, jadi kalau masyarakat manusia bisa-bisa saja misalnya kembali ke kekuatan atau sejarahnya terdahulu, misalnya karena PKS kan dulu pernah punya sejarah mendukung Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Nah, apakah sejarah ini juga akan berulang begitu dengan kepemimpinan yang baru, Pak? Ya, makanya bisa dinilai nanti komitmen kami. Waktu itu bisa menjelaskan. Kadang-kadang perlu waktu kita untuk membuktikan komitmen kita. Kalau sekarang yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah pernyataan presiden partai di hadapan media. Pernyataan kami pada saat ini itu didorong oleh keputusan Majelis Syuro kami. Jadi pada posisi itulah firm kami. Mas, itu tetap dalam oposisi.
Oke, Mas baik. Dan Jadi loyal terakhir kepada sebelum kita negara. sudahi, Mbak Moni apa? Sorry Mas Muzamil, kan tadi juga di awal saya katakan PKS ini terjepit ya, karena sebetulnya tidak punya dasar dan juga sejarah keakraban dengan Golkar dan dengan Ada Gerindra. Meskipun banyak kader PKS dari awal itu bekas Golkar. Nah, apakah memang posisi dalam tanda petik oposisi loyal ini upaya untuk membangun persahabatan ketika kesepian di dalam koalisi Merah Putih misalnya, semacam itu? Saya kira pertaruhan 2019 adalah tergantung apa kinerja kami sebagai oposisi yang terhormat. Itu kalau kita bicara 2019. Kalau kita bicara kepada publik, inilah pertanggungjawaban kami sebagai partai yang memang mengusung ideologi, ya, partai yang dikenal sebagai partai dakwah. Kami mencoba berjalan sesuai dengan ekspektasi itu, dan itu memang sudah menjadi sesungguhnya platform kami. Jadi inilah evaluasi kami, perbaikan kami, tentu dari waktu ke waktu memperbaiki diri. Pada saat kemungkinan saat ini, jalan itu yang ditempuh. Itu yang coba kami komunikasikan kepada publik. Terima kasih Pak Muzamil sudah berbagi informasi bersama kami malam hari ini. Kita akan lihat sepak terjangnya PKS sebagai oposisi loyal. Bagaimana menerjemahkan itu dalam keseharian nanti, kita akan lihat bersama supaya mungkin menjadi pelajaran juga bagi publik bahwa oh ternyata ada terminologi baru begitu ya. Ya, tapi menurut saya ya PKS juga harus bertanggung jawab bahwa konsekuensi dari istilah oposisi loyal ini cukup mengganggu persepsi politik. Karena baik. Saya kira biasa itu khas Indonesia. Enggak, Mas, nanti bisa masalahnya bisa dimaknai sebagai politik muka dua atau dua kaki. Oke, kita bahas itu lain kali. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Muzamil sudah bersama kami. Pemirsa, kami masih akan memiliki satu segmen lagi di studio kami, masih ada Bambu. Nanti kita akan berbincang. Untuk Anda tetaplah bersama kami.